Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam video kali ini kami bertiga akan menayangkan sebuah tugas ruang kolaborasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfudin bersama rekan saya yaitu Buni Hasanah dan Ibu Ade Pritasari. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam video kali ini kami akan menganalisis kasus yang disediakan dan menjawab pertanyaan dari setiap kasus yang ada. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol saja. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apakah yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan pertemuan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling hormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang urusan mereka sendiri. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada sekolah dan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Masalah atau pertanyaan. Kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah disusulkan mereka sudah baik? 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Santi? Jawaban kasus 1. Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi. Stabilkan identitas. Ibu mendengar kalian ada pembahasan di kelas dengan Ibu Eni. Apa yang bisa Ibu bantu? Ibu tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. B. Validasi tindakan, yaitu saat Ibu Santi berbicara kepada Vivi dan Natali. Ibu tahu kalian pasti merasa senang melakukan hal tersebut. Kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. C. Menanyakan keyakinan. Saat Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati?
Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan telah dibuat. Restitusi 1. Vivi dan Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berdiskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Mengirim email kepada Ibu Eni atas gagasan mereka. Memberitahu kepala sekolah. Mengusulkan kembali biaya bila lain waktu dan untuk biaya dan guru. Eni, posisi yang telah diambil oleh Ibu Santi dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi manajer kontrol. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, supaya kontrol murid. Ini dengan memanggil Vivi dan Natali untuk memberikan keterangan dan cerita tentang kejadian saat Ibu Santi sakit, menguatkan posisinya dan memberikan layanan bagaimana cara mengatasi masalah yang telah terjadi untuk tidak diulangi lagi, hingga murid tidak merasa tersakiti dan semuanya aman-aman saja. Jika kami menjadi Pak Hasan, kami akan merasa bangga karena Ibu Santi sudah bisa menerapkan dalam menyelesaikan masalah. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke ruang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Kasus 2. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa ini. Kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kasus 2. Posisi Pak Lukman adalah kasus ini dalam keadaan memberi hukuman. Karena Bapak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan berlaku di sekolah. Menerapkan cara yaitu menghukum tanpa menggunakan alasan. Sabrina. Indikatornya adalah Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Pak Lukman memberikan hukuman tanpa mau mendengarkan alasan dari Sabrina. Pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina bila Pak Lukman seorang manajer dalam tahapan seketika restitusi yaitu keterlambatan siswa. Sabrina menanyakan aturan sekolah karena Sabrina menggunakan sepatu warna coklat. Validasi tindakan. Menanyakan alasan Sabrina mengapa memakai sepatu warna coklat. Itu yang kedua, menanyakan Sabrina bagaimana cara memperbaiki kesalahan agar tidak terjadi. Terakhir adalah meyakinkan Sabrina tentang keyakinan peraturan sekolah. Jika kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yaitu nilai kebajikan yang dituju dengan menggunakan sepatu warna hitam itu nilai keindahan, kerapihan, kedisiplinan, dan kebersamaan. Selanjutnya, langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah sebagai kepala sekolah, kami akan memposisikan diri kami sebagai manajer untuk berdiskusi. Pak Lukman. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran mengacu pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan
nomor 3. Maju ke depan, jelaskan serta kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa ya? Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilai yang pun tidak terlalu bagus bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan. Tidak kasihan sama Ibu?" Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol diambil oleh Ibu Dani dalam berkata pada Fajar. Baca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan? Katakan olehnya. Pertanyaan seperti apa yang diajukan olehnya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di mana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawaban kasus 3. Posisi kontrol diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan Fajar. Ibu Dani berperan sebagai guru dan berusaha menghadapi perilaku Fajar yang tidak fokus dan tidak responsif. Dia mengambil posisi sebagai pemantau dalam mengambil situasi. Karena Ibu Dani mencoba untuk mengajak Fajar berpartisipasi aktif dalam pelajaran dan pendidikan. Ini tugas untuk menjawab berikan peringatan dengan mengingatkannya agar tidak tidur-tidur di kelas dan lebih fokus pada pelajaran. Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kemudahan kasih, sayang, dan perasaan. Fajar membutuhkan banyak perhatian dalam pembelajaran. Jika Ibu Dani posisi pemantau, maka pertanyaannya, Fajar, apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran? Apakah ada hal tertentu yang bisa membuatmu lebih mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran ini? Atau apa yang bisa saya lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan dalam pelajaran ini? Karena kita bertanggung jawab dan mengawasi perilaku seorang berdasarkan peraturan konsekuensi. Bila saya sebagai kepala sekolah Fajar, saya akan mengulangi dan guru yang lain mengadakan pelatihan yang cukup untuk menghadapi siswa yang mungkin menghadapi kesulitan, mengadakan pertemuan dengan orang tua Fajar agar berkomunikasi dalam Fajar agar lebih baik di kemudian hari. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dan dengan berkasa sampai 3 kancing bajunya terlepas, dan pada saat itu guru piket langsung menarik mereka dan bawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah Bu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disebutkan. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Saya perbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begitu. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, nggak tahu Bu, saya lem kembali. Mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menjawab, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tambah ragu-ragu dan menjawab, menjahit.
karena saya tahu bagaimana menjahit itu. Ibu Suti menangis. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak menanggapi pembicaraan Anto dan berkata, ya mengajari saya. Siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang meja Anto yang tanpa. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui. Panjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihat keduanya lalu menjemput Anto dan Dino pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan kembali. Posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh kepala sekolah? Ibu Suti, hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh kira-kira nilai kebajikan dan bagaimana sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah atau Ibu Suti yaitu manajer kontrol. Kami berkesimpulan demikian, yaitu Ibu Suti mampu mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ibu Suti juga mampu memberikan Dino seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dino dianggap menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan temannya atau Anto perbaiki masalah. Untuk menguatkan Dino, Ibu Suti bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan terhadap Anto. Ibu Suti juga mendorong Dino untuk memikirkan solusi yang lebih efektif dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk menguatkan Anto, Ibu Suti bertanya apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini adalah empati, jawab, pembelajaran, dan komunikasi. Karena Ibu Suti berhasil memandu siswa-siswa ini menuju solusi yang lebih baik dan mengajarkan mereka pentingnya berdamai dan belajar dari kesalahan. Kesimpulan, sebagai control manager kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, arahkan dan menganalisis kebutuhannya. Penerapan dengan menggunakan segitiga restitusi menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan nilai kebajikan yang besar sehingga mudah diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.